Halo adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom, apa kabarnya? Semoga adik-adik sehat selalu. Kita ketemu lagi di sekolah minggu kita pada minggu hari ini. Mari bersama-sama kita menyanyikan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, yuk kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu kepada kami. Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan untuk kami. Kami juga bersyukur Engkau memelihara kami lewat papa dan mama kami. Bapa yang makasih, kami akan mendengar akan cinta Tuhan. Kiranya kasih Tuhan selalu melingkupi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari guru sekolah minggu. Yuk kita bersama-sama dengerin yuk. Berikut ini. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat dan sangat bersemangat pagi ini. Oke ya. Kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang terusan dari minggu yang lalu. Ya, sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan Yesus pada kami selama 1 minggu ini. Saat ini kami ingin belajar firman-Mu dalam sekolah minggu online ini Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin kami untuk kami bisa mengerti apa yang Tuhan ajarkan melalui firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Minggu yang lalu kalian masih ingat ceritanya apa? Ya. Cerita seorang rasul yang menyembuhkan seorang yang lumpuh. Luar biasa. Siapa yang menyembuhkan? Kalian masih ingat cerita minggu lalu? Ya, yang menyembuhkan adalah Rasul Petrus. Menyembuhkan seorang yang lumpuh. Dan akhirnya seorang yang lumpuh itu bisa lari-lari. Bisa jalan lagi. Senang sekali. Ya, begitu banyak hal-hal ajaib, hal-hal yang dahsyat dilakukan oleh para murid. Setelah kenaikan Tuhan Yesus, Roh Kudus mendampingi para murid dan para murid melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Banyak orang bertobat, banyak orang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus melalui pemberitaan dari para murid Tuhan Yesus. Pada saat itu, banyak sekali jemaat yang percaya dan jemaat pada saat itu membentuk suatu persekutuan atau perkumpulan yang disebut jemaat mula-mula. Ya. Jemaat mula-mula pada saat itu hidup saling mengasihi, saling menolong satu sama lain. Kalau ada yang kesusahan, dibantu oleh jemaat yang lain. Terus kalau ada yang kekurangan, dibantu juga oleh jemaat yang lain. Semuanya saling membantu. Indah ya, hidup saling membantu, saling berbagi. Pada saat itu ada seorang yang pada jemaat mula-mula itu seorang yang bernama Yusuf yang sering disebut Barnabas. Barnabas memiliki sebidang tanah. Barnabas bukan orang kaya, tapi Barnabas memberikan hasil penjualan ladangnya untuk persembahan. Persembahannya diserahkan kepada para rasul itu dan dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada jemaat-jemaat lain yang membutuhkan. Ya. Nah, Barnabas memberikan semua hasil penjualan ladangnya itu. Baik lagi, karena hidupnya sudah benar-benar diubahkan. Ya, hidupnya sudah penuh kasih. Maka dengan tulus dan sukacita memberikan persembahannya. Itu ladangnya itu adalah harta berharganya dari Barnabas. Tapi Barnabas memberikan semuanya kepada para rasul dan dibagikan kepada jemaat yang lain. Luar biasa. Karena kasihnya, karena ketulusannya, jemaat itu hidup dengan damai, dengan sukacita. Nah, saat ini kita juga bisa belajar dari kehidupan jemaat mula-mula itu. Ya, caranya gimana? Anak-anak bisa mulai belajar berbagi. Nah, misalnya berbagi makanan. Kalau sekarang karena masih ada corona, nggak boleh ya bagi makanan yang sudah digigit, nggak boleh. Jadi kalau kalian mau bagi makanan yang masih utuh masukkan ke dalam plastik ya, atau masih dalam kemasannya dibagi kepada
teman atau kepada kakak atau kepada adik kalian. Nah, kalau saat ini kalian kan sebentar lagi naik kelas ya. Kemarin sudah tes. Nah, ada yang tes, ada yang masih TK mau naik kelas 1. Nah, karena sudah naik kelas 1, kalian perlu buku. Nah, kalian bisa membeli buku, tapi kalian juga harus tahu di luar sana mungkin di daerah di luar anak-anak tinggal ada orang-orang yang tidak bisa beli buku, ada anak-anak lain yang tidak bisa beli buku tulis. Nah, kalian bisa mulai berbagi. Nah, caranya gimana? Coba mulai sisihkan uang jajan kalian yang dikasih mama papa. Misalnya mama ngasih 2.000. Aku mau nabung 500 ya. Ditabung 500, masukkan ke celengan. Klenting. Ya, dimasukkan ke celengan. Nah, kalian nanti dibuka celengannya untuk membeli buku yang akan disumbangkan kepada anak-anak lain yang membutuhkan. Ya, itu namanya berbagi, dan kalian harus tulus dan penuh sukacita seperti Barnabas. Bisa ya? Oke. Bu Tuti pengen kalian nanti coba bilang sama mama papa di video ya. Di video bilang sama mama papa, kalian bilang, mama papa aku mau nabung nih sehari misalnya 1.000 buat bantu teman-teman untuk mereka bisa buat beli buku, atau nanti biar aku bisa beliin buku disumbangin ke teman-teman yang tidak bisa beli buku. Bisa? Nanti di video ya. Itu belajar berbagi dari uang jajan kalian. Bukan minta mama papa, tapi kalian dikasih mama papa terus disisihkan, dimasukkan ke celengan. Nanti pada saat nanti kalian mau sekolah, celengannya dibuka buat beli buku, disumbangin ke teman-teman yang lain. Bisa ya? Oke. Bu Tuti yakin kalian bisa. Kalian anak yang pinter-pinter. Kalian anak yang jempolan. Kalian pasti bisa melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula dulu. Berbagi kasih ya, dari apa yang kalian miliki. Oke, nanti jangan lupa di video ya, Bu Tuti tunggu ya. Oke, kita akan tutup ibadah pagi ini, kita akan berdoa. Bu Tuti mau ajarkan kalian berdoa. Minggu lalu kalian sudah diajarkan berdoa seperti yang diajarkan Pak Ori, mengucap syukur ya. Betapa berbahagianya kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Kali ini kita akan belajar berdoa untuk mendoakan teman-teman kalian. Tirukan ya. Siap? Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk berbagi kasih. Saat ini kami berdoa untuk teman-teman kami yang sakit,
kiranya Tuhan sembuhkan. Yang susah, kiranya Tuhan hiburkan. Yang lapar, kiranya Tuhan kenyangkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, kita akan menyanyi lagi bersama Kak Adi. Adik-adik yang terkasih, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Persembahannya adik-adik kumpulin, dimasukkan dalam kotak, dan nanti ketika kita boleh bersama-sama lagi sekolah minggu di Bina Kasih, kita akan kumpulkan persembahan itu di sekolah minggu kita. Kawan-kawan, hatilah bahwa persembahan datanglah segera. Kawan-kawan, hatilah bahwa persembahan datanglah segera. Adik-adikku, kita sudah tiba di penghujung acara sekolah minggu kita. Kita bersyukur Tuhan sudah memelihara hidup kita. Terima kasih sudah mengikuti sekolah minggu dengan baik. Dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati adik-adik semuanya. Amin. Andaikan ku melakukan yang luhur mulia, namun tanpa kasih cinta, hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan ku